Kalau begini bentuk rahasia diri Allah, apa namanya nih? Insan. Kalau insan ini begini bentuknya, siapa namanya? Daniel. Maka Daniel itulah nama yang ke-101 daripada rahasia Allah itu. Rupanya nama rahasia diri Allah itu, itulah sebenar-benarnya pada insan. Ini yang Allah katakan, al-insanu sirri. Insan itu adalah wujud rahasiaku. Insan itu adalah nama rahasia diriku. Wa ana sirrahu. Akulah insan itu yang sebenarnya. Makanya mencari Tuhan itu jangan keluar diri. Mencari Allah itu jangan jauh-jauh kita ini keluar diri. Carilah pada diri. Ini yang selalu usah antarkan kepada Bapak Ibu. Kenapa mukadimah tausiah kita selalu diawali dengan kalimat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan wujud kami, nyatanya kami pada sekalian alam. Dan kami juga telah memperlihatkan wujud kami, nyatanya kami pada dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga kamu benar-benar melihatnya terang, nyata dan jelas. Bahwa dialah wujud yang nyata dan terang itu. Inna rabbaka ahatu bin nas. Tapi kenapa tidak kamu perhatikan, kata Allah? Kita asik mencari Tuhan di luar diri. Pada Tuhan yang kita cari adalah diri sendiri. Cuma kita tidak menyadarinya. Kenapa? Karena kita tertipu dengan keakuan dan kesadaran diri kita sendiri. Keluarlah kita dari keakuan kita. Keluar kita dari kesadaran kita. Jangan merasa ada, jangan merasa wujud. Sadari sesadar-sadarnya, sejak dahulunya, sekarang dan akan datang, kita nggak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah semata-mata. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Makanya Allah katakan, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada yang nyata melainkan yang nyata itu adalah aku, kata Allah. Ini yang disebut namanya proses tanazul. Nah ya, tanazul. Tahu tanazul? Tanazul dan tarki. Kalau tanazul memandang dari atas ke bawah. Kalau tarki memandang dari bawah ke atas. Nah sekarang kita tarkikan dia kembali Bapak Ibu. Siapa aku? Lihat nih tarki namanya. Yang aku itu adalah Allah. Siapa Allah? Yang Allah itu ya zat, ya diriku. Siapa zat itu? Pada dirimu itu adalah ruh. Siapa ruh? Ruh itu yang hayat, yang hidup. Siapa tuh yang hayat? Itu adalah sifatku. Siapa sifat? Itulah nur. Siapa nur? Nur itu adalah diriku. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya adalah nur. Disitulah dia kenal akan Tuhannya. Bahwa nur itulah wujud diriku. Akulah itu yang sebenarnya. Maka setelah kita memahami dan menyadari itu, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Jangan dikatakan Allah itu diri Bapak Ibu. Jangan dikatakan diri Bapak Ibu itu Allah. Ya. Contoh. Ibu-ibu tahu namanya lontong? Lontong tahu? Pertanyaannya, beraskah yang menjadikan lontong atau beraskah yang jadi lontong?
Satu dulu, beras yang menjadikan lontong atau beras yang menjadikan lontong atau beras yang jadi lontong? Beras yang jadi lontong. Ya, beras yang jadi lontong. Kalau beras sudah jadi lontong, dalam bahasa hakikatnya, dibawa ke dalam bahasa syariat, bolehkah lontong mengatakan dirinya beras, Ibu? Secara syariatnya, bolehkah lontong mengatakan dirinya beras? Tidak boleh. Lontong sebutlah lontong, beras katakanlah beras. Walaupun lontong mengatakan dirinya lontong, namun secara hakikatnya lontong sudah sadar bahwa dirinya itu tiada lain adalah beras. Siapa yang sudah kenal Allah, Allah itu wujud-wujudnya sudah nyata, rupanya disebut insan. Rahasia kalau wujud Allah itu yang namanya insan pada diri kita. Itu artinya jangan disebut Allah itu manusia, jangan dikatakan manusia itu Allah. Allah katakanlah Allah, manusia katakanlah manusia. Walaupun manusia adalah manusia, tapi manusia sudah sadar bahwa dirinya itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Disitulah rahasianya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa artinya nih? Dan dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Berarti berpisah lagi nih Allah nih. Allah beserta dirimu di mana saja kamu berada. Ini Allah, ini kita. Allah beserta diri kamu di mana saja kamu berada, seperti itu. Bukan seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Lihat, ini usah antarkan dengan kias dulu. Kias. Ini apa namanya Bapak Ibu? Gelas. Bentuk dan rupanya, ini gelas ya. Terdiri dari kaca. Lalu pertanyaannya, ya, kacakah yang menjadikan gelas atau kacakah yang jadi gelas? Kaca yang jadi gelas. Lalu, kalaulah kaca yang jadi gelas, rupanya gelas ini apa bagi kaca? Gelas ini apa bagi kaca? Wujud, bentuk, kenyataan kah? Ini bahasa gelas kita pakai ini, gelas-gelas kaca kan ada lagunya tuh. Apa kata kaca kepada gelas? Ini kata kaca nih, ini memahami ayat ini. Kata kaca kepada gelas, wahai gelas, kata siapa tuh? Kata kaca, wahai gelas, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Apa maksudnya? Wahai gelas, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir bersama dirimu. Di meja kah, di almari kah, aku tetap hadir beserta dirimu. Apa sebabnya Pak Ardi? Tiada lain adalah kaca itu sendiri. Iya, tiada lain. Karena gelas itu kenyataan bentuk rupa kaca itu sendiri. Kalaulah gelas ini kenyataan mazhar tajali bentuk rupa kaca, itu artinya di mana ada gelas di situ adanya kaca. Mana yang sifat Daniel, mana yang zat antara kaca dengan gelas? Gelas sifat, kaca zat. Itu dia gelas sifat, kaca itu zat. Berpisahkah gelas dengan kaca? Berpisahkah sifat dengan zat? Tidak. Kalau Bapak Ibu sudah memahami contoh ini, insya Allah pahamlah Bapak Ibu makna fafiru ilallahi wa anibu la rabbikum. Bersegeralah kamu kembali kepada aku. Bersegera kamu kembali kepada aku.
Bukan kita di bumi, Allah di langit bersegera gitu. Bersegera itu maksudnya, hei Pak Ardi, hei Daniel, sadari diri you tuh. Apa tuh artinya tuh? Sadari dirimu itu. Sadari dirimu bahwa dirimu itu nyatanya aku dirimu itulah wujud nyatanya aku. Di mana ada kamu situ adanya aku. Lain tak paham Bapak Ibu tuh? Lain. Alhamdulillah, hilang juga pandai Ustaz nah. Jadi di mana ada kamu situ nyatanya aku, karena kamu itu bentuk lainnya pada rupa diriku. Ini bentuk lainnya pada rupa diriku. Kalaulah ini bentuk lain daripada rupa diriku, maka jangan kamu katakan dirimu adalah dirimu. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu tiada lain rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Kalau sorak-sorak Ustaz ngajinya. Tak paham leh. Itulah panik aku buatnya. Itu maknanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu. Di mana kamu berada, disitulah nyatanya aku. Disitulah letaknya Allah menjadi saksi bagi sifatnya. Allah menjadi saksi bagi Muhammadnya. Allah bagi saksi, jadi saksi bagi kezahiran dirinya. Allah jadi saksi bagi wujudnya. Itu maknanya, karena dia cuma yang ada, dialah yang menjadi saksi. Dialah yang melihat dan menyaksikan akan dirinya sendiri, pada dirinya sendiri. Yang wujud dan nyata sebutannya Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang diriku di luar diriku yang bernama Muhammad. Muhammad itu tiada aku itu. Mana yang Muhammad pada diri Bapak Ibu? Mana yang Allah pada diri Bapak Ibu? Kalau dia memang Esa. Kalaulah memang Esa, ya, Allah, Muhammad, yang disebut tadi namanya insan, maka Allah pada diri Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan ruh. Allah pada insan itu yang disebut namanya dengan ruh. Sedangkan Muhammad pada diri insan itulah disebut namanya dengan tubuh. Inilah maknanya Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Maka kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad, kesempurnaan memandang Muhammad pada Allah, itu yang disebut namanya insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu diri siapa tuh? Diri Allah tuh, bukan diri Bapak Ibu, tapi diri Bapak Ibu nggak pernah ada. Ya. Yang dikatakan insan kamil mukamil itu ya diri Allah. Itu sempurnanya tuh Bapak Ibu. Nah, disitulah Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah itu pada maqam Sidratul Muntaha. Itulah maqam kesadaran tertinggi, puncak kesadaran, penghabisan daripada kesadaran itu sebenarnya. Yang disebut namanya tadi maqam Tuhan. Kuncinya di ujung-ujung kaji ini, siapa yang sudah melihat dan menyaksikan Allah, pada saat itu, detik itu, dirinya pun adalah mati. Siapa yang sudah melihat dan menyaksikan Allah, detik itu, saat itu, dirinya hancur. Siapa yang melihat dan menyaksikan Allah, pada saat dan detik itu, dirinya itu adalah hapus. Rupanya Bapak Ibu, melihat Allah itu hanya sekali seumur hidup. Bukan berkali-kali. Kalau berkali-kali Bapak Ibu melihat Tuhan, syirik hukumnya. Kenapa? Ada yang melihat, ada pula yang dilihat. Yang melihat Bapak Ibu, yang dilihat Allah. Padahal yang melihat dengan yang dilihat satu juga dia. Makanya duduknya di sifat, di hakikat itu. Nah, kita kaji, memahaminya. Kalau duduknya di hakikat,
nih hakikat. Melihat Allah itu setiap hari. Itu dia hakikat. Apa kata Rasul? Ini duduk hadikat. Man nazara ila syai'in malam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa melihat sesuatu, dilihatnya ayahnya, dilihatnya ibunya, dilihatnya anaknya, dilihatnya cucunya, dilihatnya suami dan istrinya, dilihatnya jamaah ini, dilihatnya gurunya, tapi dia tidak mampu memandang dan melihat Allah pada ayah, ibu, guru, murid, jemaah tadi, itulah pandangan yang berdosa. Siapa yang tidak melihat Allah setiap harinya, pandangannya berdosa. Turun dia ke dalam bahasa syariat, itulah pandangan yang tidak bernilai ibadah. Itulah yang disebut namanya orang yang butuh sange. Jadi pandangan yang putus, pandangan ma'rifat adalah pandangan yang mampu memandang Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Maka pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang nampak adalah teman dan sahabat, yang nampak adalah alam dan sesuatu. Tapi pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata, itu maknanya apa yang dilihat oleh mata itulah wujud nyatanya diri Allah itu. Disinilah penekanan Rasul melihat Allah itu setiap harinya. Ini duduk di hakikat. Ya. Namun duduknya di ma'rifat. Nah, lihat duduk di ma'rifat. Melihat Allah itu cukup sekali saja seumur hidup. Untuk selama-lamanya sampai mati. Apa maksudnya? Melihat Allah bukan berkali-kali, tapi melihat Allah itu cukup sekali sampai mati. Man arafa rabbahu pasadal jasad. Man arafa rabbahu pasadal jasad. Siapa yang sudah kenal Robnya? Kalau kenal berjumpa nak tuh? Kalau berjumpa melihat nak tuh? Kalau melihat bertatap wajah kah itu? Itu maksudnya siapa yang telah mengenal Tuhannya, siapa yang telah berjumpa dengan Robnya, siapa yang telah bertatap wajah dengan Tuhannya, pasadal jasad, ketika dia mengenal Tuhannya, ketika dia melihat Tuhannya, ketika itu mati dirinya. Hancur dirinya, hapus dirinya, lenyap dirinya di dalam dirinya Allah. Hapus dirinya di dalam hapusnya keesaan diri Allah itu. Yang mana yang hapus? Nah, lihat. Yang mana yang mesti hapus ketika melihat Allah? Nah, nih. Ketika Bapak Ibu lihat Allah, hapuslah wujud Bapak Ibu ini ke dalam wujudnya Allah. Hapuslah sifat Bapak Ibu ini ke dalam sifatnya Allah. Itu maknanya Allah lah rupanya yang wujud, Allah lah sebenarnya yang bersifat itu. Untuk selama-lamanya. Itulah kuncinya. Siapa yang telah sampai pada puncak ma'rifat, berhentilah di situ lagi. Jangan mencari juga lagi. Bahasa Nabi, man arafallah kala lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah dan berjumpa dengan Allah, keluh lidahnya. Jangan mencari juga lagi. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu sudah paham dan sudah jelas bahwa wirid pengajian kita di tempat Pak Bambang ini dengan Pak Mambardianto, kalau sudah sampai di sini jangan berjalan-jalan juga lagi, berhentilah di sini lagi. Cukup dinikmati, cukup disadari, cukup dipahami bahwa kita sudah berada di tempat ini.
Siapa yang sudah kenal Tuhannya, berhentilah di situ lagi. Jangan mencari juga lagi. Yang mana yang Allah tuh? Yang mana yang Tuhan itu? Yang melihat itu mana, yang mendengar itu mana? Padahal dirinya itulah sebenarnya nyatanya Allah itu. Tapi karena dia terhijab dengan keakuan dirinya, maka dia tidak sadar. Karena yang berkalam itu Allah, tapi dia terhijab dengan dirinya, nggak sadar siapa si kalam itu. Yang kalam itu aku, kata Allah. Makanya Allah ajak kita selalu merenung dan berpikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan dirimu? Kenapa tidak kamu tilik dirimu? Padahal akulah yang dirimu itu nggak pernah ada. Aku yang ada, akulah dirimu yang sebenarnya. Kamu nggak mau memikirkan itu, kata Tuhan. Inilah rahasianya. Rupanya Bapak Ibu, saya telah kenal Allah. Disitulah diri Bapak Ibu itu mati. Makanya orang-orang tua kita selalu mengatakan kepada anak-anaknya, anak-anak kecil, anak remaja, tidak boleh belajar ilmu tauhid, cepat matinya. Salah ke orang tua ngomongnya itu? Anak kecil, anak remaja, ya, tidak boleh mengkaji tauhid, tak boleh belajar ilmu ma'rifat. Kalau anak kecil belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid, cepat matinya. Benar atau salah tuh? Benar tuh Bapak Ibu. Cuma karena orang tua ini tidak paham dia bahasa orang-orang tua dahulu, takut dia menyuruh anaknya belajar ilmu tauhid. Katanya memang betul-betul berpisahnya ruh dari jasad. Padahal mati di situ, matinya kesadaran dan keakuan dirinya yang merasa wujud dan bersifat itu. Sebelum kita belajar Bapak Ibu, sebelum kita paham, kita melihat, kita mendengar, kita berkata, besok pagi Bapak Ibu keluar dari sini, Bapak Ibu dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu, Bapak Ibu dalam keadaan mati. Keluar dari sini besok buta. Keluar dari sini besok tuli. Keluar dari sini besok bisu. Mana yang tak paham menggigil lah tuh. Udah ngeri lah mengaji di malam ini. Apa maksudnya? Malam ini melihat, besok buta. Malam ini mendengar, besok tuli. Setelah kita paham, rupanya yang melihat itu bukan kita rupanya. Kita ini buta, yang melihat itu si basir. Setelah kita paham, yang mendengar itu bukan kita rupanya. Kita ini tuli, yang mendengar itu si sami'. Setelah kita paham, kita ini bisu rupanya. Yang berkata itu si kalam. Pertanyaannya, siapa si kalam, si sami', si basir? Allah lah tuh dah. Ya. Setelah kita belajar kita ini, setelah paham kita ini siapa, besok keluar dari sini enggak jadi kurang lah dah. Hah? Paham itu? Malam ini orang nih aku nih, besok pagi berhenti jadi orang leh. Ya, Arab bab saya nggak menyampaikan itu Bapak Ibu. Lah tahu Arab bab tuh? Tanya sama Pak Ardi. Lihat kamus bahasa Minang, Arab bab tuh. Ya, enggak jepam di Arab bab, cukuplah saluang yang kamu menyampaikan itu. Jadi Bapak Ibu maksud Ustadz, ya malam ini kita belajar, besok tiada. Malam ini kita belajar, besok buta tuli. Tidak ada diri kita. Yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang wujud, yang hidup hanya Allah. Dah. Inilah rahasianya datang kepada Allah, membawa diri Allah. Apa kata Allah? Siapa yang datang menghadap aku dengan amalnya, amalnya akan aku hisap. Aku perhitungkan amalnya. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya.
Siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya, ma'rifatnya juga akan aku tanya. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan diriku, itu urusan aku, itu hak aku. Tidak aku hisap amalnya, tidak aku minta pertanggungjawaban ilmunya, dan tidak aku tanya akan ma'rifatnya. Karena dia datang kepadaku dengan diriku. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak Ibu datang menghadap Allah dengan diri Allah? Keluar kita dari diri kita. Lepaskan merasa hak milik pada diri kita. Tanggalkan kemelekatan yang merasa wujud pada diri kita. Kalau diitikotkan dalam bahasa tarikat, ini itikot namanya. Ya Allah, yang wujud hanya Engkau ya Allah. Aku ini tiada ya Allah. Ya Allah, yang sama basar kalam itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini tuli buta bisu ya Allah. Ya Allah, yang ilmu kuda iradah dan hayat itu Engkau ya Allah. Aku ini bodoh, aku ini lemah, papa dan mati ya Allah. Ketika itulah sebenarnya datang menghadap Allah dengan diri Allah. Inilah maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu adalah Allah, kembali tetap jadi Allah. Apa kata Rasul? Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Yang melihat itu si Basir. Si Basir itu Allah akan kembalikan itu. Jangan Bapak Ibu merasa melihat. Yang mendengar itu si Sami'. Si Sami' itu Allah. Jangan Bapak Ibu merasa mendengar. Kembalikan itu hak Allah itu. Siapa yang tidak mau memulangkan dan mengembalikan hak Allah, itu akan ditanya oleh Tuhan itu nanti. Di mana kamu ambil, kamu rampok akan hak aku oleh Tuhan. Padahal dirimu nggak pernah ada. Lalu kamu merasa pula ada. Akan aku minta pertanggungjawaban itu oleh Tuhan. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Sehingga kita datang kembali menghadap Allah betul-betul dengan diri Allah. Inilah orang yang selamat. Man khofa maqama rabbih jannatan. Siapa yang telah benar-benar takut kepada Allah, paham dia, sadar dia, yang wujud itu Allah, yang hidup itu Allah, takut dia kepada Allah, maka disitulah dia telah duduk pada makom Tuhan. Maka Allah berikan kepadanya dua jannatan, dua surga itu. Surga dunia, inilah surga ma'rifatullah. Surga akhirat, itulah surga yang sebenar-benarnya. Kehidupan yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Kalau kita cerita surga, aku yang surga itu yang sebenarnya, bagi yang mengenal aku. Karena akulah sumber dari kebahagiaan. Akulah sumber kenikmatan. Kalau aku ada sumber kebahagiaan dan kenikmatan, maka akulah yang surga itu. Cuma kamu gak sadar. Kamu selalu pisahkan antara aku dengan sorga. Yang kamu cari sorga, bukan aku. Siapa yang mencari sesuatu yang bukan Allah, maka sesuatu selain Allah itu yang menjadi Tuhannya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani Bapak Ibu, ketika dia akan memberikan tausiah pengajian di halaqah majelisnya, rupanya di dalam masjid itu Bapak Ibu, ada yang sedang sholat. Di dalam masjid itu ada yang sedang baca Al-Quran. Di dalam masjid itu ada yang sedang berzikir. Lalu beliau belum memberikan tausiah pengajian. Sampai yang baca Al-Quran selesai bacaan Al-Qurannya. Yang zikir selesai zikirnya. Yang sholat selesai sholatnya. Barulah dia tampil ke depan. Maka dia menyampaikan nasihat. Apa kata beliau? Sesungguhnya Tuhan orang yang sholat ada di bawah telapak kakiku. Tuhan orang yang berzikir juga ada di bawah telapak kakiku. Tuhan yang sedang baca Al-Quran juga ada di bawah telapak kakiku.
Apalah maksud Tuan Guru ini? Dia ingin tahu apa jawaban yang sebenarnya. Rupanya betul Bapak Ibu, tak lama setelah dia ngomong, ada sesuatu yang diambilnya dari telapak kakinya. Itu adalah uang dinar. Apa kata beliau? Sesungguhnya Tuhannya orang yang sholat nih, uang dinar, inilah dunia. Orang yang berzikir nih, Tuhannya dunia ini. Orang yang sedang baca Al-Quran nih, Tuhannya dunia. Itu maknanya. Siapa yang sholat, siapa yang berzikir, siapa yang baca Al-Quran, tujuannya dunia, maka dunialah yang menjadi sembahannya. Dunia itulah Tuhannya. Sementara Allah hanya perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunianya itu. Ini yang mesti kita pahami. Jangan kita terjebak dengan sesuatu, karena sesuatu itu nggak pernah ada. Kalau sesuatu nggak pernah ada, siapa yang ada? Yang ada itu hanya Allah semata-mata. Maka luruskan niat kita, luruskan etikot kita. Kalau kita luruskan niat dan etikot kita hanya Allah, insya Allah. Memang Allah itulah Rabb kita, Allah itulah Tuhan kita, Allah itulah sembahan kita. Maka menghantarkan kajinya Bapak Ibu. Siapa yang kejar akhirat, maka dunia akan ikut. Kejar akhirat, dunia akan ikut. Siapa yang kejar dunia, akhirat akan luput. Kiasnya, siapa yang beli sapi, insya Allah talinya dapat. Siapa yang beli talinya, maka sapinya nggak dapat. Paham tuh? Beli sapi, dapat talinya tuh. Beli talinya, sapinya nggak dapat. Yang kedua, siapa yang dapatkan Allah, siapa yang dapatkan Allah, dunia dapat, akhirat juga dapat. Apa sebabnya? Dapatkan Allah, dunia dapat, akhirat dapat. Karena Allah lah sebagai pemilik dunia dan akhirat. Yang ketiga, ini batu licin. Nah, batu licin Bapak Ibu, tesilia nyawa beko. Kalian tahu tesilia? Tajalapa aku, tergelincir. Itu tesilia namanya. Siapa yang dapatkan Allah, lihat. Siapa yang dapatkan Allah, tujuannya dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat inilah yang sebagai Tuhannya. Sementara Allah budak dan perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Saya ulangi lagi. Siapa yang dapatkan Allah, tujuan dia mendapatkan Allah itu untuk dunia, untuk akhirat, maka dunia dan akhirat inilah yang menjadi Tuhannya. Dunia dan akhirat inilah yang akan menjadi sembahannya. Sedangkan Allah perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat itu. Rupanya beribadah itu tak ada nuntut-nuntut Bapak Ibu. Ibadah itu diturunkan bahasanya ke hakikat sebagai bukti keimanan dan kepatuhan kita kepada dirinya. Itulah bukti keimanan kepatuhan dirinya kepada Allah. Kalau sudah secara makrifat itu sudah kepasrahan, menikmati aja. Siapa yang menikmati? Dia yang menikmati perbuatan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia menjalankan akan takdir dirinya sendiri. Situlah nikmat itu di dalam beribadah. Makanya Ustaz tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli durian, apanya durian sebenarnya yang Bapak Ibu beli? Rasanya. Kita beli durian, yang kita beli dari durian itu adalah rasa. Ya. Lalu bagaimana mendapatkan rasa? Nah, lihat, untuk mendapatkan rasa, buka kulitnya. Untuk mendapat rasa, buka kulitnya.
Kalau sudah terbuka kulitnya, maka nampak isinya. Lalu makan isinya itu. Setelah dimakan isinya, rupanya di dalam isinya itulah letaknya rasa. Setelah dapat rasa, rupanya di dalam rasa itu adalah nikmat. Jadi kunci segala sesuatu itu adalah nikmat sebenarnya. Untuk mendapatkan nikmat, dapatkan rasa. Nah, itu putar kajinya tuh. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya. Karena rasa itu dalam isinya. Untuk mendapatkan isinya, buka kulitnya. Untuk boleh kita membuka kulitnya, beli duriannya. Nggak marah orang. Ini cerita durian nih, nggak ada durian nih. Nah, ini memang contohnya pas nih. Hari dingin-dingin memang itu contohnya tuh. Sekarang mana yang kulit, mana yang isi, mana yang rasa, dan mana yang nikmat pada diri Bapak Ibu. Yang dikatakan kulit pada diri Bapak Ibu, itu yang disebut namanya syariat. Syariat itu inilah tubuh. Ini kulit namanya, ini syariat namanya. Nah, rupanya di balik kulit, di balik syariat, setelah terbuka kulit dan syariat, rupanya di dalam kulit ini ada isinya. Itu yang tarekat. Mana tarekat sebagai isi? Itulah hati. Setelah dapat isinya, rupanya di dalam isi itulah letaknya rasa. Mana rasa? Itu adalah ruh. Itu yang disebut Rasul Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum Rasulullah. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Ketahuilah bahwa dalam dirimu ada Rasul Allah. Mana Rasul Allah? Itu yang sebut namanya dengan rasa. Mana rasa? Itu ada ruh ini, Bapak Ibu. Ini dia tuh. Setelah dapat rasa, rupanya dalam rasa itu adalah nikmat. Itulah ma'rifat, itulah sir. Allah itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Jadi kesempurnaan untuk mengenal, berjumpa dengan Allah. Inilah jalannya semuanya. Syariatnya di tubuh, tarikatnya di hati, hakikatnya di ruh, ma'rifatnya di sir. Inilah tempat memandang fiilnya Allah pada tubuh. Memandang asmanya Allah pada hati. Memandang sifatnya Allah pada ruh. Memandang zatnya Allah itulah pada rahasia. Maka disebutlah ini namanya wujudullah. Wujudnya Allah, wujud tempat memandang zat, sifat, asma dan af'al. Disebutlah wujudullah itu insan namanya. Insan kamil mukamil. Rahasiakanlah itu Bapak Ibu. Udah paham Bapak Ibu tuh? Itu belum? Alhamdulillah aku pun dah pandai dah. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ya kita mampu mengenali akan rahasia si amal diri kita, sehingga kita bisa melihat dan memandang Allah itu secara nyata dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Cukup sekali memandangnya sampai mati untuk selama-lamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.